kembali di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Dr. Stephanie Paulus. Saya seorang beauty and health consultant dan seorang bisnis online mentor. Nah, di video saya kali ini teman-teman, karena saya sudah lama banget ya nggak bahas mengenai sisi bisnis ya. Dan sebetulnya selain seorang dokter, saya ini juga seorang pembisnis konvensional ya. Nah, di sini teman-teman, saya akan membahas satu topik ya, dimana topik ini sangat menarik dan pasti dibutuhkan ya. Apapun jenis atau bidang usaha Anda ya, pasti akan mengalami permasalahan ini. Nah, jadi apa sih sebenarnya penyebab dari Anda sering salah atau lambat banget atau yang namanya juga gagal closing? Nah, khususnya di era corona ini teman-teman, pasti cara atau pola cara kita berbisnis juga mengalami banyak perubahan ya. Jadi semuanya itu sudah pada yang namanya eranya work from home ya. Jadi safety bekerja di dalam rumah ya, apabila kita mempunyai sebuah pilihan. Nah, di sini makanya banyak juga yang sekarang lagi membangun ya bisnisnya dengan menggunakan namanya digital platform ya. Jadi jelas harus menggunakan pendekatan online ya kepada calon customer atau prospekan mereka. Nah, di sini teman-teman, yang namanya online ya, pasti kita ini banyak sekali proses yang perlu kita bangun ya. Meskipun kelebihan dari bisnis online ini lebih minim modal dan sebagainya, tapi tahapannya itu juga cukup panjang ya teman-teman. Nah, di sini skill yang mau saya highlight di sini adalah bagaimana caranya kita berkomunikasi kepada prospekan atau calon customer kita supaya kita ini nggak gagal closing ya. Nah, di sini teman-teman, saya akan bagi menjadi 4 kategori ya. Yang pertama, penyebabnya adalah kitanya tidak paham ya untuk cara closing melakukan chatting ya. Yang namanya era sosial media sekarang ya, kebanyakan itu pakai WhatsApp ya biasanya. Jadi kita menggunakan jempol kita. Nah, apa sih penyebabnya ya? Biasanya ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama adalah mungkin kitanya yang terlalu cuek ya, dalam arti yang namanya calon customer itu teman-teman paling suka kalau namanya diperhatikan ya. Dan yang kedua, bisa juga lambat merespon ya, mungkin kita sedang melakukan kegiatan lain, dan yang namanya era sosial media banyak sekali optionnya ya, tidak hanya Anda saja mungkin yang sedang menjual produk ini, masih ada pilihan lain, dan mungkin Anda termasuk orang yang lambat untuk membalas ya. Jadi biasanya untuk saya mengakali ya, biasanya untuk tetap fast respon ya teman-teman ya, WA biasanya tetap saya buka. Cuma saya bilang gini, oh mohon maaf karena saya misalnya lagi meeting atau sebagainya, nanti kita chat lagi untuk 30 menit ke depan ya, intinya tuh kayak gitu. Terus ada juga yang ketiga itu biasanya karena mungkin Anda kurang menguasai produk ya. Jadi kalau misalnya kurang menguasai produk yang dijual, biasanya kalau kita menjelaskan juga kepada calon customer kita, itu bahasanya mungkin kurang meyakinkan ya. Terus juga tidak mengerti bagaimana caranya mempercepat closing ya. Mempercepat closing itu biasanya memberikan pertanyaan yang tepat ya. Jadi misalnya kira-kira nih, misalnya Anda butuh produk pemutih yang di luar atau dikonsumsi ya. Jadi teman-teman harus memberikan pilihan pertanyaan, tapi pilihan pertanyaannya itu harus tepat. Jadi bukan pilihan yang optionnya yes or no, intinya tuh kayak gitu. Terus Anda juga mungkin termasuk orang ya yang kurang bisa meyakinkan ya. Maksudnya kurang bisa meyakinkan itu gimana sih ya? Mungkin karena mungkin kita baru merintis ya, mungkin personal branding kita belum kuat misalnya kayak gitu, kita belum punya subscriber atau follower yang banyak, terkadang kita juga masih diragukan misalnya gitu ya. Terus ada juga yang keenam ya, tidak ada gimmick promonya ya. Jadi gimmick promo itu maksudnya adalah kalau misalnya beli paketan ini ada tambahan bonus paketan apa ya, itu biasanya mempercepat sekali untuk angka closing ya. Dan selanjutnya mungkin tidak ada amunisi marketingnya. Amunisi marketingnya itu bisa berupa poster, gambar-gambar yang menarik ya. Terkadang calon pembeli itu teman-teman punya seleranya tuh masing-masing ya. Jadi ada yang minta foto real gambarnya, terus ada yang minta
aku coba sih fotoin gimana seberapa banyak sih stok barang kamu. Kan kadang mereka juga takut ya ditipu ya, namanya online shop itu nggak ada toko realnya ya, jadi mereka merasa saya nggak bisa datang, jadi saya perlu meyakinkan diri ya, ini yang kayak gitu. Jadi makanya itu juga termasuk faktor-faktor beberapa subpoin ya yang sebenarnya kita harus perlu pikirkan dan perlu persiapkan ya. Dan terus kategori yang kedua ya teman-teman ya, itu biasanya adalah karena kita kebanyakan. Nah, kategori yang kedua itu teman-teman adalah maksudnya kebanyakan jualan ya. Maksudnya kebanyakan jualan terus gimana sih dokter? Maksudnya gini loh, kita ini kalau misalnya awal-awal menggebu-gebu pengen banget yang namanya cetak omset, cetak duit, intinya pengen untung dan sebagainya. Cuma teman-teman jangan lupa ya bahwa kita itu perlu yang namanya mengembangkan market ya. Jadi kalau misalnya kita nih ibaratkan dengan kolam ya, terus kita cuma punya ikannya 10 dan kita jualin berbagai macam produk kepada 10 ikan yang sama, itu ikannya blenger teman-teman, ikannya kelempoken, intinya tuh kayak gitu, dan mereka juga nggak akan tertarik dengan produknya. Jadi mungkin terkesannya mereka, ih orang ini nih nggak ngerti ya, kemarin kan saya sudah beli, masa dipaksa beli yang ini lagi, kok orang ini nggak ngerti ya, apalagi masanya era corona kayak gini, kok kesannya dijualin ini itu kan aku nggak butuh. Nah ini yang gitu. Nah jadi makanya dari sini teman-teman itu yang biasanya menyebabkan kejenuhan dan menurunkan angka yang namanya closing rate. Nah jadi makanya di era sosial media ini, di era corona ini teman-teman, kita perlu memanfaatkan sosial media ya, yang digunakan tujuannya adalah untuk bersosialisasi. Jadi yang namanya sosial itu apa? Kita mencari teman yang baru ya. Jadi sosial media itu bukan untuk spesifik untuk jualan ya. Jadi misalnya nih kalau kita punya presentase 100% ya, jadi kita harus membangun hubungan itu 90%, dan 10%-nya yang lain itu untuk yang namanya berjualan ya, ini yang gitu. Dan di sini juga saya mau membahas yaitu kategori yang ketiga teman-teman ya, bahwa hubungan itu perlu yang namanya dibangun. Jadi relationship itu penting teman-teman ya. Jadi beda antara kita misalnya menawarkan antara orang yang baru dengan orang yang lama sudah kita kenal ya. Yang namanya orang baru teman-teman, mereka perlu menyelidiki yang namanya profil kita, apakah benar misalnya gini, kita ini misalnya kayak saya membranding diri saya seorang dokter, atau saya yang membranding seorang diri saya sebagai pembisnis konvensional ya, pasti mereka cari tahu beneran nggak sih dokter ini praktek atau enggak, atau bener nggak sih bisnis konvensional apa yang lagi mereka atau dokter ini punya ya. Jadi kan pasti dipertanyain. Nah sedangkan beda dengan kalau misalnya orang itu sudah punya kenalan yang lama. Jadi contohnya kenalan lama tuh apa? Saudaranya sendiri, atau referensi dari teman dekatnya, atau misalnya teman saya, teman SMA, teman SMP. Nah itu termasuk yang namanya warm market ya teman-teman ya. Jadi itu beda cara penawarannya. Terus beda juga dengan yang teman-teman yang namanya hot market ya. Kalau hot market itu biasanya adalah orang yang sudah datang berkonsultasi kepada saya, sudah mungkin budgeting apa yang mereka butuhkan, dan kita tinggal closingkan aja ya. Jadi masing-masing kategori market itu teman-teman juga harus perlu pelajari. Nah di sini intinya kalau misalnya teman-teman tidak mempunyai relationship yang kuat ya, jadi closingnya itu juga pasti akan tertunda ya. Dan kategori yang terakhir teman-teman di sini adalah market yang kurang edukasi ya. Jadi maksudnya market yang kurang edukasi ini gimana dokter? Ya jadi maksudnya itu adalah tugas kita yang membuat orang itu. Dan kategori yang terakhir itu teman-teman itu adalah kategori yang market kurang diedukasi ya. Jadi di sini maksudnya market yang kurang diedukasi ini contohnya seperti apa? Jadi contohnya gini, misalnya saya punya produk satu gitu ya, misalnya vitamin, intinya gitu ya. Jadi contohnya misalnya produk vitamin ini, mereka nggak tahu sebenarnya produk vitamin ini gunanya itu untuk apa ya. Jadi kita harus memberitahu bahwa oh sekarang sudah ada loh yang namanya vitamin ini, misalnya contohnya untuk corona misalnya gitu ya. Terus
manfaatnya tuh spesifiknya gimana ya. Jadi yang spesifik tuh maksudnya kandungannya itu apa aja, cara bekerjanya itu di mana, cara konsumsinya gimana, cara dapetinnya gimana, itu harus kita jabarkan secara detail ya. Setelah itu juga kita perlu membuat orang ini menjadi perlu ya. Jadi perlunya tuh gimana? Oh, karena era corona ini misalnya harus meningkatkan sistem imun. Nah, ini cocok banget ya, karena bisa menggantikan nutrisi satu tabletnya dengan 1 gelas susu. Nah, jadi kan mungkin para ibu-ibu seperti kita ini apa yang namanya yang care banget sama kesehatan anak-anak dan juga takut anak-anaknya misalnya terkena corona, misalnya kayak gitu, kita jadi oh kayaknya anak saya perlu nih minum vitamin ini ya. Intinya tuh kayak gitu loh teman-teman. Nah, jadi di sini nggak ada jurus rahasianya sebenarnya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah mengetahui 4 kategori ini, teman-teman melakukan bisnis apapun, teman-teman tinggal menganalisa sebenarnya saya kesalahannya di kategori yang mana, di subkategori yang mana, dan kita bisa action dan memperbaiki ya. Oke, sekian sharing dari saya teman-teman mengenai topik gagal closing ini. Semoga materi edukasi ini membantu, dan apabila teman-teman mau konsultasi atau tanya jawab dengan saya secara langsung, bisa teman-teman ke Instagram atau ke WhatsApp saya ya, untuk kita bisa chatting. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.